Perkenalkan, nama saya Johanna Aurelia Silalahi dari kelas 11 MIPA 8 nomor absen 17. Jadi pada hari ini saya akan membandingkan jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran gigi balita dan gigi dewasa. Untuk ukuran, gigi susu pada anak berjumlah 20 gigi yang terdiri dari 4 gigi seri depan, 4 gigi seri samping, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Sedangkan gigi permanen atau gigi dewasa berjumlah 32 gigi, terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi geraham belakang. Untuk bentuknya sendiri, begitu gigi seri permanen anak sudah tumbuh, kita pasti mendapati gigi anak sedikit bergerigi. Hal itu disebut memelon yang akan perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Sementara gigi susu tidak memiliki memelon meski baru tumbuh untuk ukuran anak baru tumbuh. Untuk ukuran, gigi susu tentu lebih kecil dibandingkan gigi permanen yang didesain untuk digunakan gigi seumur hidup. Ukuran gigi susu juga menyesuaikan pada rahang anak yang kecil. Untuk jenisnya sendiri, gigi permanen mempunyai enamel yang lebih tebal dibandingkan gigi susu. Enamel adalah permukaan terluar pada gigi anak yang keras dan berguna untuk melindungi gigi dari kerusakan. Karena memiliki enamel yang tipis, gigi susu lebih mudah karies dan menyebar daripada gigi permanen. Tak heran jika kita sering melihat anak usia prasekolah punya gigi depan yang berwarna coklat, bahkan kehitaman. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Darmana Tano, absen 10, kelas 11 MIPA 8. Setelah saya kunyah selama 1 menit, saya merasakan adanya perbedaan pada rasa nasinya, yang sebelumnya tidak memiliki rasa, berubah menjadi memiliki rasa manis. Saya menyimpulkan bahwa terdapat reaksi kimia yang terjadi di mulut kita saat kita mengunyah makanan. Reaksi kimia tersebut disebabkan oleh enzim yang ada di mulut kita. Enzim yang dimaksud yaitu enzim ptialin atau enzim amilase yang terdapat di ludah kita dan dihasilkan oleh kelenjar ludah. Makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi awalnya berbentuk zat parikompleks atau yang biasa kita sebut dengan polisakarida. Namun, di mulut terjadi proses kimiawi yang melibatkan enzim amilase. Enzim ini memecah polisakarida menjadi zat gula yang lebih sederhana atau biasa disebut dengan monosakarida. Polisakarida tidak terlalu manis, tetapi monosakarida terasa manis di lidah kita, sehingga itulah yang membuat rasa nasi menjadi lebih manis ketika dikunyah lebih lama di mulut. Saat ini saya sedang mencoba meminum dengan kepala yang terbalik. Kita masih minum walaupun kepala dengan terbalik. Hal itu disebabkan dengan posisi badan terbalik, kerongkongan masih dapat bisa mendorongnya dalam keadaan apapun untuk menuju ke lambung. Tetapi lebih baik jika kita minum dengan posisi yang wajar untuk mendukung sistem pencernaan. Jika kita minum dengan posisi terbalik, itu malah sebaliknya. Minumannya dapat keluar melewati sistem pernafasan kita. Saya Stephanie Verly, kelas 11 MIPA 8, absen 30. Sekarang saya akan mempraktekkan minum air sebanyak-banyaknya hingga perut terasa penuh. Yang saya rasakan setelah minum air dalam jumlah banyak adalah perut saya terasa kembung dan saya juga mual dan bersendawa. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika kita minum air yang banyak dalam waktu singkat, maka di lambung akan terjadi penumpukan cairan yang dapat memicu terjadinya distensi dan timbulnya rasa mual serta begah. Selain itu, minum air terlalu banyak juga dapat menimbulkan keracunan air yang disebabkan oleh overhidrasi yang terjadi ketika garam dan elektrolit dalam tubuh menjadi terlalu encer yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti hilangnya energi, kejang otot, dan melemasnya tubuh. Perkenalkan, saya Christian Efram, absen 7. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa suara kentut bisa diatur. Suara kentut bisa diatur disebabkan oleh otot yang berada dalam usus kita. Selain itu, yang juga ikut mempengaruhi adalah ukuran lubang anus. Jika ukurannya besar, maka suara yang dihasilkan akan rendah dan besar. Jika ukuran lubang anusnya kecil, maka suaranya akan tinggi dan kecil. Perkenalkan, nama saya Amelia Morensyah Irena dari kelas 11 MIPA 8 absen 3. Jadi pada hari ini saya akan menyimpulkan kembali apa isi dari video-video yang telah teman saya ulas tadi. Jadi yang pertama, suara kentut. Mengapa suara kentut itu bisa diatur oleh kita? Karena di usus kita itu ada sebuah otot dan juga itu berdasarkan dari pengaruh lubang anus. Nah, yang kedua ini ada minum air dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat.
Nah, jadi yang kita rasakan setelah melakukan itu adalah perut kita akan menjadi sangat kembung dan kita juga akan merasa mual, begah, dan juga sangat tidak nyaman. Nah, hal ini disebabkan karena kalau kita meminum cairan dalam jumlah yang sangat banyak, itu tentu akan menyebabkan hal-hal yang disebutkan tadi. Lalu ada mengunyah nasi selama 1 menit. Nah, jadi nasi itu kan biasanya rasanya nggak ada. Terus kalau kita kunyah terus, nanti enzim yang ada di mulut kita yaitu amilasa tertialin itu akan mengubah karbohidrat yang semula mengandung pati, mengubahnya menjadi gula sederhana atau yang biasa kita sebut dengan glukosa. Nah, makanya nasi akan menjadi manis bila kita rasa-rasa. Lalu berdasarkan dengan jenis, jumlah, bentuk dan ukuran gigi dewasa dan balita, itu ada perbedaan, yaitu kalau gigi balita atau gigi susu itu hanya memiliki 20 gigi saja. Lalu pada orang dewasa atau gigi dewasa itu ada 32. Dan bentuk-bentuk gigi pun akan berbeda-beda sesuai dengan rahang masing-masing dari orang. Dan gigi susu tentu saja lebih kecil dibandingkan dengan gigi permanen yang didesain untuk seumur hidup. Dan minum pada saat kepala dalam posisi terbalik. Nah, bila kita menghadapi keadaan tersebut, kita masih bisa minum karena kita memiliki kerongkongan untuk mendorong minuman kita tadi ke dalam lambung kita. Namun, itu tentu saja tidak baik karena air tersebut bisa masuk ke dalam sistem pernafasan kita yang membuat kita keselak ataupun sesak napas. Terima kasih.